Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Selamat siang teman-teman ya. Siang ini gue mau menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Gue mau bahas sedikit ya nggak. Mungkin teman-teman udah bisa lihat di komen ya. Cuman kalau nggak ngomong tuh nggak enak ya nggak. Soalnya pertanyaannya gue pilih-pilih ya, nggak semuanya gue tampilin. Tapi yang kira-kira bisa dijawab ya nggak. Kira-kira oke lah jadi pertanyaannya kan. Kalau bukan pertanyaan tapi sebuah pernyataan biasanya gue nggak nampilin. Oke, langsung ya teman-teman ya untuk pertanyaan pertama. Om Ardi, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Mau nanya, kalau misal dari bank disuruh bayar tanggal 27 setiap bulannya, tapi sering berjalan waktu, saya mengumpulin slip bukti setoran per bulan, ternyata penarikan dari banknya tanggal 9. Oke, biasa tanggal 8 setornya. Oke, gimana, bermasalah nggak nanti ya? Oke, sebenarnya gini teman-teman. Jadi kadang-kadang gini, tempat gue juga sama. Kadang-kadang kita bicara kalau soal seperti ini, pertanyaan seperti ini, dia sebenarnya disuruh bayar tanggal 7 itu dalam artian itu tanggal 7 itu adalah tanggal paling aman buat setor ya kan. Mungkin di perjanjian kreditnya memang harus tanggal 7 ya kan. Tapi pendebetannya tanggal 9 Om. Boleh nggak sih tanggal 8 saya setor? Boleh teman-teman ya. Karena SLIK itu biasanya pengaruh ketika pas pendebetan kapan ya. Kalau misalnya tanggal 9 berarti ya SLIK-nya tanggal 9 maksimalnya. Kalau misalnya teman-teman setor tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 bisa jadi bermasalah ya enggak, tapi bisa jadi enggak juga. Nah teman-teman mungkin bisa tanya langsung ke analisnya, sebenarnya saya tuh nggak boleh setor maksimal tanggal berapa sih supaya slik aman ya enggak. Tapi kalau di sini kasus seperti ini dia debat tanggal 9 tapi tanggal 8 selalu setor tanggal 8, itu sama sekali tidak masalah ya teman-teman ya. Yang jadi masalah itu kalau tanggal 10, nah itu bermasalah atau enggak belum tentu juga. Tanyakan lagi ke mantrinya atau analisnya teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah dari Mas Mamat Setiawan. Om, kalau top up kur dilunasin udah terus pengajuan lagi tuh, kira-kira berapa hari kerja prosesnya? Oke, kalau dilunasin paling enggak untuk proses lagi itu kurang lebih 1 minggu, karena SIKP-nya mesti update dulu teman-teman ya. Ini udah sering gua bahas ya. Jadi kalau mereka top up memang harus dilunasin dulu dan SIKP-nya harus update baru bisa input sistem. Tapi kalau survei, analisa data, terus pengumpulan data ya boleh-boleh aja kapan juga itu mah ya. Yang butuh waktu biasanya input di sistemnya butuh waktu, butuh jeda ya kan. Karena SIKP-nya harus update dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sumarni Sape. Pagi Om, mau tanya, jaminan saya masih di bank tapi sudah di take over atas nama yang berbeda. Oke. Pengen ambil surat pelunasan nama saya tapi kata menteri nggak bisa, di menteri mohon arahannya Om. Namanya pelunasan tuh wajib ya, bank itu harus ngasih surat lunas, surat roya kalau ada jaminan ya nggak, sertifikatnya, terus sertifikat tanggungan juga. 4 itu yang wajib sih. Jadi walaupun dia di take over atas nama yang berbeda, tetap jangan dilunasin di bank yang dilunasin kan tetap atas nama siapa nih, Mbak Sumarninya kan ya kan. Jadi banknya harusnya mantrinya harus bisa dong ngasih surat pelunasan. Masa nggak bisa, aneh-aneh aja mantrinya. Lapor ke pemimpinnya ya teman-teman ya. Kalau kayak gini lapor ke pemimpinnya bahwa yang dilunasin atas nama kreditnya atas nama Mbak Sumarni ini kan ya, masa harus ribet ya nggak, udah lunas juga ribet juga. Pelunasan itu tidak ngaruh ya dari dananya ya, mau lunas dana sendiri mau take over, bank tetap wajib ngasih surat pelunasan. Itu aja teman-teman ya. Kalau emang kejadian seperti ini, lapor ke pemimpinnya, suratin cabang pusatnya kalau bisa ya. Memang kalau sama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Om mau tanya kalau cair di kur 4 bulan kemudian itu ngajuin di bank lain, dari Mas Muhammad Asogaf. Nah ini developer gede nih, calon developer besar di Makassar ya. Om mau tanya kalau cair di kur 4 bulan kemudian ngajuin di bank lain, top up apa mungkin berhasil Om? Kalau 4 bulan susah teman-teman ya. Gue pernah bikin kok video top up di bank lain dalam waktu, tapi jaraknya dalam waktu dekat sama pencairan sebelumnya. Susah ya, saran gue sih jangan. Dan jarang berhasil ya, kecuali memang usahanya gede-gede banget ya. Artinya di bank lain tuh mungkin memang kecil kreditnya, jadi ya oke lah ngajuin top up tempat lain di bawah 6 bulan. Tapi kalau misalnya usahanya masih so-so aja, susah ya. Bank lain juga nganggap, oh kemarin baru cair kok sekarang minta lagi, ada apa kan gitu. Malah tuh timbul kecurigaannya Mas Muhammad Asagaf ya. Pertanyaan selanjutnya dari Papaya. Assalamualaikum Om, mau tanya umur 50 tahun masih bisa ngajukan kur? Boleh teman-teman ya. Maksimal itu sebenarnya 65 tahun ketika lunas. Itu siapa sih sebenarnya menentukan maksimal? Itu biasanya dari asuransi jiwanya sih biasanya. Kalau asuransi jiwanya terlalu tua biasanya nggak mau cover, atau BPJS kerjaannya seperti itulah. Pokoknya yang mengcover
jiwa biasanya nggak mau kalau terlalu tua. Tapi kalau misalnya 50 tahun masih oke, masih banyak debitur saya 60 tahun juga masih ada. Oke, dari Brilinda, Bang Ardi ingin minjem kur di cabang, saat input terbaca pinjam UMI di unit meskipun lancar, tapi sistem nggak bisa kur. Apakah jika dilunasin UMI di unit masih ada kesempatan dapat kur di cabang? UMI itu setahu gue itu kan unit ultra mikro ya. Kalau ultra mikro tuh di Permenko jelas boleh ya. Seperti kasarannya kayak pinjol, ultra mikro, pay letter itu boleh dikecualikan ya. Mungkin dilunasin dulu ya. Tapi konfirmasi lagi ya. Takutnya bukan masalah boleh atau nggak boleh kadang-kadang di bank itu. Selera juga kadang-kadang ya. Padahal setahu harusnya sih boleh ya, harusnya ya. Karena itu di pengecualian dan jelas di Permenko ultra mikro. Kalau yang dimaksud UMI itu ultra mikro ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Budi Channel, mau tanya Om, bantu jawabnya Om. Pengajuan kur kemarin tanggal 4 bulan 4 kok belum survei ya kalau bertepatan kita bersama. Kalau dari tanggal 4 bulan 4 itu 4 April ya, udah terlalu jauh ya. Itu gue bilang kan, gue pernah bikin video sebelumnya kalau survei itu maksimal 1 minggu ya dari data lengkap. Tapi kalau udah lebih dari 1 minggu sih rasanya susah ya, kecuali memang ada komitmen dari menterinya atau analisnya, Mbak saya mau ngerjain nih, saya lagi sibuk, nanti pasti saya kerjain. Nah itu beda cerita. Tapi kalau nggak ada kabar, hampir 1 bulan nggak ada kabar, ya sudah ya, mending ngaju ke tempat lain aja atau unit lain lah. Ini belum diapa-apain pasti. Oke, dari Mas Irfan Sopi, maaf Om, saya mau tanya, kalau saya mengajukan kur di BRI udah 1 bulan belum ada kabar sama sekali. Nah itu juga sama tuh, kalau belum ada kabar ya 1 bulan. Kecuali seperti gue bilang, kalau memang ada janji dari menterinya bakal diproses, nggak masalah. Emang ada antri, ini kuotanya belum ada. Tapi kalau nggak ada kabar, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ya sudah, itu asalan. Kita pahit-pahitan aja lah ya, capek di PHP ini nggak. Dari Mas Febri Cahya, saya ditolak pengajuan kur gara-gara slik OJK, istri blacklist di pinjaman online, tapi istri saya tidak pinjam di pinjol. Ini kemungkinan KTP-nya dipakai orang lain, kemungkinan besar ya. Karena emang kalau tidak merasa gitu, itu kan KTP-nya dipakai orang lain atau gimana, sehingga tertera di slik OJK ya. Mengenai datanya diambil seperti apa, nah itu perlu ditelusuri tuh, apakah ada orang jual data atau seperti apa. Yang pasti kalau tidak merasa susah juga ya. Saya nggak merasa, oh gimana Om ya, susah ya, belum udah slik OJK ya nggak, blacklist lagi, susah kalau blacklist. Pertanyaan selanjutnya Nur Biba, Om ada teman bertanya kalau nama sudah ada di BPD di Pegadaian dan sekarang masukin berkas di Bank Mandiri, apa masih lolos namanya? Masih bisa aja kalau memang masih usaha masih oke ya, masih cover masih oke. Kecuali kalau minjem kur ya. Kalau minjem kur kayaknya udah nggak bisa karena udah di BPD, Pegadaian, BPD sih utamanya. Kalau komersil mungkin masih bisa ya. Kalau misalkan di Bank Mandiri mau masukin berkas di Bank Mandiri, kalau bisa take over aja tuh di tempat lainnya, satuin satu tempat. Biasanya bank nggak mau. Kalau saya nih misalkan di Bank Mandiri, oh teman-teman punya BPD, Pegadaian, Pak lunasin semua aja Pak, kita ambil alih semuanya gitu. Jarang bank tuh mau, udah Pak kita proses kita aja, yang lain tetap jalan. Jarang banget emang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oh mau tanya, saya dapat keputusan ACC dari bank hanya percair 50%. Pencairan juga tanggal 26 setelah libur lebaran. Berarti nanti pas hari Rabu ya. Apa bisa saya cancel? Bisa teman-teman ya. Kalau baru sampai keputusan bisa di cancel. Even kur pun masih bisa di cancel. Kecuali teman-teman sudah tanda akad, SIKP-nya udah update, di cancel susah. SIKP sudah ada ya. Jadi bisa aja sih dibatalin, oke. Tapi kajuin kur tempat lain nggak bisa. Kalau pada dasarnya gini, sebelum uang cair itu bisa aja di cancel, bisa aja ya pada dasarnya. Kalau emang nggak niat minjem lagi, kalau anda niat minjem lagi itu yang repot. Kalau niat minjem lagi pasti kan cancelnya sebelum update SIKP kalau kur misalkan. Itu. Kalau misalkan minjem komersil bebas-bebas aja, mau di cancel kapanpun selama belum masuk ke rekening, belum cair masih bisa gitu ya teman-teman. Oke, Bang Ardi, saya ditawarin asuransi, sudah terlanjur ngisi formulir. Oh ini yang kemarin ya, katanya sih wajib, kalau nggak bisa cair kurnya. Oke. Tapi sampai keberatan, mengajukan surat keberatan, tapi harus tetap hubungin bagian tenaga pemasarannya dan nanya menterinya, katanya tidak wajib ya. Jadi gitu teman-teman, kalau ngebatalin ini seperti gue bilang ya video sebelumnya, lapor ke menterinya harusnya mantau. Di video gue ada sih sebelumnya mengenai asuransi unit link ya.
antrinya mantau. Terus dia telepon call center, kalau harus hubungin tenaga pemasarnya nggak mau respon, ke cabang pusat, temuin pemimpinnya yang ngurusin asuransi, pasti ada. Minta dibatalin sama mereka, ya. Yang namanya gue mau batalin boleh-boleh aja, boleh yang batalin kok, ya. Jadi jangan khawatir ya, kalau batalin boleh, ya. Sebenarnya polisi belum jadi ya, kalau polisi udah jadi susah, gitu. Dari Mas Tanto, dari Tanto. Oh, Ardi kalau kasih tips ke menterinya biar cepat survei. Nah, ini kalau ngasih tips tidak boleh secara aturan ya, tapi di lapangan saya kan nggak ngerti teman-teman seperti apa, mau percepat atau apa kan, memperhangat hubungannya kan dengan dalih apa gitu ya nggak? Ya itu nggak ngerti lah teman-teman ya. Apakah ngasih uang bensin, uang rokok, apa ngasih bensinnya beneran, ngasih rokok beneran, terserah teman-teman. Tapi kalau secara aturan gue bilang tidak boleh ya. Di lapangan sih ya, TST lah. Gue ngerti juga kok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sepi Nugraha. Bang, kalau sertifikat sudah nama anaknya tapi SPPT masih nama bapak, apakah bisa ngajuin Bang? Boleh ya, SPPT nama orang tua masih boleh ya. Yang dilihat sertifikatnya kok. Ya, kalau SPPT nanti dirubah aja, diusulin ya. Tapi dalam proses bank tidak ngaruh ya. Oke, kemudian dari Mas apa Mbak Zoya Octavia. Oh, mau konsul nih, saya punya rumah bersertifikat, dijaminkan ke bank sama bapak tiri dan ibu saya. Ibu saya dan meninggal dan bapak saya pun baru meninggal. Apa benar sertifikat bisa dikatakan lunas kalau sama meninggal dunia? Sertifikat sama saya. Kalau kreditnya ada coveran asuransi jiwa atau BPJS Ketenagakerjaan yang mengcover asuransi jiwa, boleh bisa lunas. Tapi kalau enggak, harus dilanjutkan kreditnya sama ahli waris. Ya, siapa ahli warisnya? Ya siapa di situ. Berarti mbaknya. Kalau memang nggak ada coveran asuransi jiwa, mau nggak mau dilanjutin karena kredit lunas tidak melunas orang yang meninggal tidak berserta merta kredit lunas kecuali memang ada asuransinya, harus dilanjutkan, usahanya harus dilanjutkan ya enggak. Ini seperti gini, Om, boleh nggak kita nggak nganggap hutangnya ya bisa aja, tapi harta orang tuamu jangan dianggap juga gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh kan hartanya mau dimilikin kalau waris kan, tapi hutangnya nggak mau, harus satu paket ya, hutang diwariskan, harta pun diwariskan. Kalau nggak mau hutang, dapat warisan hutang ya harta juga jangan mau gitu. Tapi ini kan yang kasihan adalah nama sertifikatnya Mbak Zoyanya. Ini kasihan nih, kalau memang nggak ada coveran, mau nggak mau Mbak Zoyanya harus melanjutkan kreditnya ya. Oke, itu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Zoya. Oke, spesial Idul Fitri, pertanyaan jawab spesial Idul Fitri. Semoga menambah wawasan ya enggak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin teman-teman ada yang ngalamin atau tetangga atau saudara yang mengalami. Itulah yang gue jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga dalam mengisi liburan ya enggak. Oke, segitu aja bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.